Malam itu di Jakarta terasa dingin, dan Arga baru saja selesai bekerja lembur di kantornya. Kelelahan yang ia inginkan hanyalah pulang, makan sesuatu dengan cepat, dan langsung tidur. Biasanya ia naik kereta komuter line, tetapi malam itu ia terlalu lelah untuk berjalan beberapa blok tambahan, jadi ketika melihat sebuah bus kota mendekat, ia memutuskan untuk menaikinya. Itu bukan rute biasanya, tapi bus itu menuju ke arah yang benar. Bus itu tua, catnya pudar, dan jendelanya berkabut dari dinginnya udara malam Jakarta. Arga tidak terlalu memikirkannya. Ia menjatuhkan beberapa koin ke dalam kotak tarif dan duduk di bagian belakang, menjauh dari beberapa penumpang lain yang duduk tersebar di seluruh bus. Mereka diam, wajah mereka hampir tidak terlihat dalam cahaya redup. Saat bus bergetar melewati jalan-jalan gelap Jakarta, Arga merasakan rasa tidak nyaman yang aneh, tapi ia mengabaikannya sebagai kelelahan. Bus itu tampak sangat sunyi, tidak ada yang berbicara, dan satu-satunya suara adalah dengungan mesin dan sesekali derit dari bus tua itu saat berbelok. Arga menutup matanya, hanya sebentar, pikirnya. Kehangatan di dalam bus, dikombinasikan dengan getaran ritmis, membuatnya tertidur lelap. Ketika ia terbangun, bus masih bergerak, tetapi ada yang tidak beres. Lampu jalan di luar berkedip dengan menyeramkan, menciptakan bayangan menakutkan di jendela. Ia melihat sekeliling, tetapi numpang yang tadi ada di sana sudah tidak ada. Ia sendirian. Panik mulai menyelimuti dadanya. Ia segera mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa waktu. Sudah jam 2.30 pagi. Ia baru menutup mata selama beberapa menit, tetapi sekarang berjam-jam telah berlalu. Arga berjalan menyusuri lorong menuju pengemudi, tetapi ketika ia mencapai depan, jantungnya hampir berhenti. Pengemudi itu menatap lurus ke depan, wajahnya pucat dan kurus. Seolah-olah ia belum pernah melihat matahari selama bertahun-tahun. Tangannya mencengkeram setir dengan erat dan matanya kosong, dengan lingkaran hitam yang dalam di sekitarnya. Ia terlihat seperti seseorang yang telah mengemudi selama puluhan tahun tanpa istirahat. Arga menepuk bahu pengemudi, mencoba menarik perhatiannya. "Permisi, kita di mana?" tanyanya dengan suara gemetar. Pengemudi itu tidak merespon, bahkan ia tidak berkedip. Pikiran Arga berpacu. Apakah ia sedang bermimpi? Apakah ini semacam lelukon? Ia bergegas kembali ke tempat duduknya, mencoba menenangkan diri. Ia harus keluar dari bus ini. Tetapi saat ia mencapai tombol berhenti, bus itu tiba-tiba berhenti mendadak. Arga terhuyung ke depan, nyaris terjatuh. Pintu bus berderit terbuka, dan hembusan angin dingin masuk. Ia melangkah keluar ke trotoar yang basah karena embun malam. Pintu bus menutup di belakangnya dengan bunyi keras, dan tanpa berpikir, ia berbalik untuk melihat bus itu, berharap mendapatkan jawaban dari pengemudi. Tetapi, bus itu tidak ada. Arga berkedip bingung. Bus yang baru saja ada di belakangnya menghilang tanpa jejak. Ia berdiri sendirian di jalan yang sepi di tengah malam tanpa tahu bagaimana ia sampai di sana. Saat ia mencoba memahami apa yang baru saja terjadi, ia merasakan sesuatu di tangannya. Itu adalah tiket bus yang diberikan kepadanya tadi. Tetapi ketika ia melihatnya dengan cermat, darahnya mendadak membeku. Tanggal di tiket itu adalah dari tahun 1998. Pikiran Arga berpacu. Ia ingat mendengar legenda urbanan lama tentang sebuah bus yang mengalami kecelakaan di Jakarta pada tahun 1998, menewaskan semua orang di dalamnya. Ceritanya, bus itu sesekali muncul kembali untuk menjemput penumpang yang tidak pernah terlihat lagi. Tetapi itu hanya cerita, kisah hantu untuk menakut-nakuti orang. Atau begitulah yang ia pikirkan. Dengan jantung berdebar, Arga melihat sekeliling, mencoba mencari tanda-tanda kehidupan. Tetapi jalanan kosong dan satu-satunya suara adalah dengungan kota yang jauh. Ia merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakangnya saat kenyataan situasinya mulai meresap. Arga mulai berjalan, langkahnya semakin cepat saat ia mencoba menjauh dari tempat di mana bus itu menghilang. Ia tidak tahu di mana ia berada, tetapi ia tahu ia harus pulang. Saat ia berjalan, ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ia sedang diawasi, bahwa sesuatu mengikutinya. Ia tidak berhenti sampai ia mencapai persimpangan yang dikenalnya. Ia sudah kembali ke lingkungannya, tetapi semuanya terasa tidak benar. Jalanan terlalu sepi, rumah-rumah terlalu gelap. Akhirnya ia tiba di apartemennya dengan tangan gemetar, ia membuka kunci pintu dan bergegas masuk. Aman di apartemennya, Arga ambruk di sofa, jantungnya masih berdebar kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah mimpi buruk, bahwa ia hanya membayangkan semuanya. Tetapi ketika ia melihat ke bawah pada tangannya, tiket bus itu masih ada, dengan tanggal yang bersinar samar di bawah lampu jalan seperti sebuah peringatan.
Setelah malam itu, ia tidak pernah naik bus lagi. Ia tidak bisa. Setiap kali ia melihat bus, ia merasakan ketakutan dingin yang sama. Ingatan malam itu terus terulang di pikirannya. Ia mencoba melanjutkan hidup untuk melupakan, tetapi bayangan pengemudi yang berwajah pucat dan penumpang hantu terus menghantuinya. Bertahun-tahun kemudian, ketika ia akhirnya menceritakan kisahnya kepada seorang teman, temannya melihatnya dengan campuran skeptisisme dan kekhawatiran. Itu hanya legenda lama, Arga, kata temannya. Kecelakaan bus itu terjadi tentu, tapi bus hantu? Ayolah, itu hanya cerita seram. Arga tidak berdebat. Ia tahu apa yang telah ia lihat, apa yang telah ia alami. Dan sesekali ketika ia melewati tempat di mana bus itu menghilang, ia merasakan kedinginan yang sama, bulu kuduknya meremang. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa di suatu tempat di luar sana, bus itu masih berjalan, masih menjemput penumpang. Penumpang yang seperti dirinya akan terbangun di tengah malam, menggenggam tiket dari tahun 1998 dan bertanya-tanya apakah mereka akan pernah sampai di rumah.